Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. 4 pelaku penyalahgunaan narkotika ditangkap di Tres Narkoba Polda Sulsel. Keempat pelaku ditangkap saat hendak bertransaksi di parkiran kawasan wisata Lego-Lego, Kota Makassar. Tim Ditres Narkoba Polda Sulsel menangkap 4 pelaku penyalahgunaan narkoba di parkiran kawasan wisata Lego-Lego, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat pagi. Keempat pelaku masing-masing berinisial B, 51 tahun, selaku pemilik narkoba tersebut, dan rekannya berinisial HP, AZ, dan AD. Satu di antaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Barang bukti 300 gram narkotika jenis sabu yang telah dikemas secara terpisah, 6 telepon genggam, dan 2 dompet berhasil disita dari tangan pelaku saat turun dari kendaraan dan hendak melakukan transaksi di lokasi. Narkoba tersebut dipesan pelaku dari luar provinsi yang rencananya akan diedarkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu diamankan itu pada saat ada kendaraan yang dicurigai. Ada kendaraan yang dicurigai, kemudian anggota yang sudah melaksanakan pengintaian di lokasi langsung melakukan penangkapan. Dan setelah dilaksanakan penggeledahan, ditemukanlah barang bukti tiga bungkus yang beratnya itu kurang lebih 300 gram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, aksi konvoi kawanan gangster sambil membawa sejumlah senjata tajam menyatroni permukiman warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Gangster yang berjumlah puluhan remaja tanggung ini membuat resah warga. Video amatir warga merekam detik-detik kawanan gangster menyatroni pemukiman warga di Jalan Gandaria 1 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sekelompok gangster remaja dengan bersenjata tajam berkeliling dan sempat berhenti di tengah pemukiman warga untuk mencari lawan. Aksi konvoi kawanan gangster membuat warga resah dan takut hingga warga khawatir menjadi korban salah sasaran. Menurut keterangan warga, aksi gangster remaja tanggung sudah kerap melintas pemukiman warga dalam beberapa waktu terakhir. Masalah resah ya resah, cuman yang penting kan kitanya nggak macem-macem lah, gitu aja. Kalau untuk orang anak-anak muda rame itu setiap minggunya itu pasti ada, setiap minggunya. Nggak setiap hari juga, setiap minggu pasti ada. Muter gitu mereka, muter, Bang? Ya. Kadang kan depan itu kan ada biasa trek-trekan itu. Oh iya. Kebanyakannya itu setiap malam Jumat. Kalau ngetrekan itu, Bang. Para pelaku memanfaatkan kondisi saat polisi tidak berpatroli di kawasan tersebut. Warga berharap pihak keamanan setempat lebih meningkatkan pengamanan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Salah seorang pelaku komplotan begal sadis terhadap petugas pemadam kebakaran berhasil meringkus unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku ditembak petugas lantaran melarikan diri saat akan ditangkap. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas saat kawanan begal sadis beraksi membegal seorang petugas pemadam kebakaran di Jalan KH Mansur, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Dari video yang beredar, polisi menangkap 1 dari 4 pelaku. Pelaku ditembak di bagian kaki lantaran melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam jenis celurit. Petugas juga menggelar rekonstruksi untuk mengetahui peristiwa tersebut. Pelaku dari 3 orang yang melakukan pembegalan, 1 telah berhasil ditangkap berinisial TA berumur 21 tahun, masih remaja, asal Muara Baru, Penjaringan. Kelompok TA ini sebenarnya terdiri dari 5 orang pelaku, 1 penadah, dan pada saat melakukan kejadian di Tambora dengan korbannya saudara Nopri, mereka melakukannya dengan 3 orang. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya. Pelaku yang tertangkap dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Identitas jasad wanita muda yang ditemukan di sebuah sumur di ladang jagung di Jalan Wakaf, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Lydia Patmos, seorang siswi SMA Nila Harapan Medan, warga desa Purwodadi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang diduga dibunuh oleh teman prianya. Suasana duka menyelimuti keluarga Lydia Patmos, remaja berusia 17 tahun. Lydia Patmos merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Erik Sitinjak dan Nuraidah Tambah. Kepergian korban Lydia Patmos begitu tragis, membuat orang tua dan para sanak keluarga sangat terpukul. Menurut Nurhaidah Tambah, ibu kandung korban, menyatakan terakhir kali berkomunikasi dengan almarhum pada Selasa sore 13 November pagi. Saat almarhum Lydia hendak pergi ke sekolah, diantarkan oleh ayahnya. Setelahnya ponsel almarhum tidak dapat dihubungi. Pihak keluarga baru mendapatkan kabar duka pada Kamis sore setelah melihat video viral jasad korban dalam kondisi yang mengenaskan melalui media sosial. Paman korban mencari tahu keberadaan korban dan mendapatkan informasi dari teman sekolah bahwa korban pergi dengan seorang laki-laki berinisial R, diduga korban berkenalan melalui Facebook. Siangnya masih komunikasi, baru sorenya nggak komunikasi lagi. Sudah selesai, udah tertutup lah, nggak diaktifkan lagi WA-nya atau handphonenya gitu. Dari grup kami kawan satu marga gitu, masuk ke WA masing-masing, baru disitulah ketahuan bahwa anak kami itu sudah meninggal. Enggak, disitulah terakhir orang itu berpisah, nggak pulang sama. Apa? Ada ucapan apa korban ke anak? Aku nanti sama temanku, katanya sama anakku. Oh, dia pergi sama temannya? Iya. Kini pihak keluarga masih menunggu jenazah korban selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan berharap polisi segera menangkap pelakunya. Pihak kepolisian sektor Sunggal masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Sebelumnya, sesosok jenazah wanita muda ditemukan di dalam sumur di tengah ladang jagung, Jalan Wakaf, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Jenazah perempuan ini tanpa identitas. Saat ditemukan, kondisi mayat masih menggunakan pakaian SMA dan leher serta bagian wajah mengalami memar. Jenazah diperkirakan sudah berada di dalam sumur selama 2 hari. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Suci Anjarwati yang mengalami tindak kekerasan dari majikannya di Malaysia akhirnya bisa pulang ke Indonesia. Buruh migran asal Tulung Agung ini bisa kembali ke tanah air setelah relawan perempuan dan anak Partai Perindo mengawal kasus ini selama 1 tahun. Perjuangan relawan perempuan dan anak Partai Perindo untuk memulangkan tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya di Malaysia akhirnya menuai hasil yang manis. Setelah melalui proses yang panjang dengan melaporkan kejadian tersebut ke BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, Suci Anjarwati dapat pulang ke tanah air dengan selamat. Terima kasih kepada Bapak Haritanu, Ketua Umum Perindo, karena sudah membantu kepulangan saya dengan selamat dari Malaysia. Ibu Suci dapat tiba di Jakarta. Yang ketiga, kami mau sampaikan bahwa ini adalah komitmen daripada relawan perempuan dan anak Partai Perindo pada masalah kemanusiaan, khususnya yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Menghimbau kepada pemerintah mungkin supaya bisa untuk lebih menertibkan agensi-agensi untuk supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Proses pemulangan Suci Anjarwati berlangsung lebih kurang 1 tahun. TKI asal Tulung Agung ini sempat berganti majikan sebanyak 3 kali. Dan saat bekerja dengan majikan terakhir, Suci belum mendapatkan gaji selama 5 bulan. Kita juga harus memastikan bahwa orang-orang yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dengan cara-cara seperti itu tentu harus tindak, baik secara administrasi maupun secara pidana. Partai Perindo yang peduli dan gigih turun tangan memperjuangkan hak perempuan dan anak akan terus berupaya agar hak Suci sebagai pekerja migran bisa terpenuhi usai kembali ke Indonesia. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura, Papua unjuk rasa di RSUD AB Pura, Jayapura. Nakes mendesak manajemen rumah sakit agar segera membayar insentif sejak tahun 2020 hingga kini. Tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura, Jayapura, Papua menggelar protes di lingkungan rumah sakit. Dalam aksi kali ini mereka menuntut pihak RSUD membayar insentif COVID-19 yang belum mereka terima. Nakes belum menerima insentif COVID-19 terhitung sejak Juni hingga Desember 2020, kemudian Oktober hingga Desember 2021, dan selanjutnya Januari hingga Desember 2022. Tidak ada uang di sini. Rumah sakit itu cuma pegang insentif. Tidak ada telepon sekda. Ibu dibilang uang di rumah sakit. Kamu tidak tahu aturan, tapi bicaranya sembarangan. Oh, kita sudah jalan soalnya, Ibu. Tidak ada uang di rumah sakit. Sudah ada di rumah sakit, tidak ada di Pemda. Yang bicara di... Pihak RSUD AB Pura menyatakan tuntutan pembayaran telah sering dilakukan nakes. Namun, rumah sakit berdalih pembayaran insentif nakes adalah tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Yang ada di rekening rumah sakit itu rekening diperiksa tiap tahun. Adalah jasa COVID dari kementerian, jasa BPJS COVID dari kementerian. Insentif itu tidak ada. Insentif itu beda dengan jasa COVID, tidak ada di rekening sama sekali. Dan kita sudah bayar 5 kali. RSUD mengimbau agar tenaga kesehatan bersabar karena manajemen rumah sakit tetap berupaya membayar insentif pada akhir tahun sesuai porsi kerja masing-masing. Taman Literasi Marta Christina THU di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menggelar acara pesta di taman selama 1 hari penuh. Ini siang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.